Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tip untuk teman-teman proses membuat bahan bonsai sancang meliu ekstrim dari bahan indukan. Nah, di video saya sebelumnya pernah saya berbagi ya, untuk membuat gerak dasar bahan bonsai sancang meliu ekstrim. Tentunya untuk teman-teman lebih paham ya, kalau kita membuat gerakan ekstrim dari indukan tentu memilih bahan dasarnya yang masih muda, warna batangnya masih hijau. Untuk bahan ini beberapa minggu yang lalu saya sempat mencoba praktek memilih bahan dasarnya yang sudah agak sedikit coklat, agak sedikit besar batangnya, dan tadi sudah saya panen. Tidak usah panjang lebar, saya akan menampilkan untuk teman-teman hasil saya mencoba beberapa minggu yang lalu seperti apa, dan nanti saya mau berbagi tip langsung untuk teman-teman bagaimana untuk proses awal dan tip-tip ke depan agar kita melakukan gerakan dasar pada bahan bonsai sancang pemilihan di indukan dari beberapa cabang yang sudah berwarna coklat aman ya tentunya. Sebelum saya mau menampilkan untuk bahan dasar yang sudah saya panen pada bahan yang sedikit agak besar warna coklat batang utamanya saya kasih gerakan dasar ekstrim, sebenarnya untuk kedua bahan dengan pemilihan versi batang utama yang sedikit berbeda, sebenarnya konsepnya di mana kita melakukan untuk pemilihan bahan, seandainya kita cari bahan yang masih muda hijau seperti ini, kita kasih gerakan se ekstrim mungkin dengan spasi liuan yang berdekatan. Nanti kalau seperti ini besar batangnya sekian, sudah geraknya akan rapet ya. Nah, makanya saya melakukan pengembangan diri mencari bahan kira-kira yang sudah berwarna coklat seperti ini ya, agak sedikit besar, sedikit coklat juga tidak apa-apa, tapi pemilihannya harus tepat ya tentunya. Nah, seperti yang jauh di sini ini saya akan kasih gerakan ekstrim juga, tapi untuk liuannya tentunya spasinya agak sedikit renggang. Nah, tentunya nanti kalau kita inginkan pas penanaman di lahan ground, kalau sebesar sekian, untuk gerakan dasar ekstrimnya dengan spasi yang agak sedikit jauh, tentunya mengejar target yang jumbo yang besar. Tapi hati-hati ya, untuk penekuannya kita harus ekstra, jangan terlalu dipaksakan, karena saya pernah mencoba juga untuk yang seperti ini, saya paksakan sedikit liuannya berdekatan dengan spasi yang dekat, akan patah. Oke, saya mau mencoba teknik untuk cara nanti membuat gerakan dengan batang yang sedikit agak besar ya. Nampak sudah saya mencoba dan sangat berhati-hati sekali ya, karena ini batangnya coklat, rentan sekali untuk patah, apalagi untuk jenis sancang. Saya tidak memaksakan, dengan di sini nampak untuk spasi liuan dari batang di sini sama di sini agak sedikit renggang jauh. Nanti berharap kalau bahan ini berproses budidaya cangkok, kalau sudah nanti saatnya panen terus penanaman di polybag kemudian pemindahan ke lahan ground, kalau nanti besarnya sekian, mungkin ini sudah agak berdekatan ya. Dan ini contoh untuk gerak dasar saja, nanti mungkin untuk terus-terusannya kita cari mata tunas baru, kita bisa lakukan ekspresi gerakan menurut nanti bagaimana berkembangnya pada bahan ini.
Oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman hasil apa yang pernah saya lakukan dengan pemilihan bahan dasar sancang meliu ekstrim dengan batang kondisi yang berwarna sedikit kecoklatan seperti ini ya. Nah, seperti apa ini ya, untuk apa yang pernah saya mencoba dengan berproses seperti sama yang saya tampilkan di depan tadi. Nah, ini sudah agak lumayan besar ya. Dan dengan spasi gerak dasar seperti ini tentunya nanti kalau mencapai sepergelangan tangan lebih mungkin akan dekat ya untuk spasi jarak liuannya. Dan di sini ada satu contoh yang sedikit saya paksakan untuk pas awal saya membuat gerakan patah ya, tapi alhamdulillah akarnya sudah ada beberapa, mungkin akan saya lakukan penanaman. Dan saya akan spilkan untuk contoh satu bahan yang pemilihan awalnya untuk batang utamanya masih muda dengan gerakan dasar ekstrim dengan spasi gerak dasar antara batang di bawah sama di atas sedikit berdekatan dengan mencapai besar batang sekian. Untuk gerakannya spasinya dari batang bawah sama di atas berdekatan. Nah, seperti apa contohnya? Contoh untuk bahan dasar yang pernah saya berproses sama seperti tadi, cuman ini bedanya dulu pas saya pemilihan di bahan indukan dengan batang muda yang masih berwarna hijau dengan pelilitan kawat, spasi liuannya ekstrim sangat dekat dengan besar batang sekian. Ini spasi liuannya antara batang bawah sama atas sudah hampir dekat ya. Nanti mungkin kalau kita lakukan pembesaran lagi sepergelangan tangan mungkin ini akan rapet ya. Di beberapa video saya sebelumnya juga sudah saya tampilkan ya untuk teman-teman contoh-contoh dimana saya berproses seperti ini yang konsepnya sama, awalannya sama, pemilihan dasar bahannya sama. Jadi untuk konsep yang saya tampilkan di depan tadi mungkin nanti saya pengen yang sedikit jumbo besar. Jadi untuk gerakan ekstrimnya spasi liuan dari bawah nyampe atas, kalau spasinya agak renggang jauh nanti mencapai besar sekitar lingkar 40-50 mungkin akan baru berdekatan. Oke teman-teman, itu tadi ya saya sedikit mencoba apa yang pernah saya lakukan dan saya berbagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya, berbudidaya, entah di bahan bonsai apapun itu. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.